Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraini dengan NIM 104 yang merupakan salah satu mahasiswi IAIN Kendari, Prodi Perbankan Syariah semester 4. Adapun tujuan video saya ini ialah untuk memenuhi tugas analisis pembiayaan bank syariah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat kita kirimkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pembiayaan. Yang pertama itu ada pengertian pembiayaan. Apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan? Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, adapun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil. Nah, adapun unsur pembiayaan, yang pertama itu adanya dua pihak, yakni pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan. Yang kedua, kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga ialah kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan. Yang keempat ialah jangka waktu, yaitu masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati. Dan yang kelima, resiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan atau disebut dengan non-performing loan. Dan yang keenam ialah balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin. Oke, next, adapun tujuan pembiayaan di sini ada 4. Yang pertama itu ada mencari keuntungan atau profitability, yaitu dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola nasabah. Tujuan yang kedua ialah safety atau keamanan, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Tujuan yang ketiga ialah membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan. Adapun tujuan yang keempat ialah membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Oke, selanjutnya adalah fungsi pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan tentunya mempunyai fungsi tertentu. Nah, fungsi pembiayaan menurut Muhammad tahun 2014 diantaranya yang pertama itu untuk meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, sebagai alat stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, adapun jenis-jenis pembiayaan, yang pertama itu jenis pembiayaan yang dilihat dari segi kegunaan. Di antaranya, pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi. Selanjutnya, pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang biasanya digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
Adapun jenis yang kedua ialah jenis pembiayaan dilihat dari tujuan, di antaranya pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Selanjutnya ada pembiayaan produktif yang bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan. Pembiayaan yang selanjutnya ialah pembiayaan perdagangan. Pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan. Biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Jenis yang ketiga ialah jenis pembiayaan yang dilihat dari jangka waktu, yakni yang pertama ada short term, yakni pembiayaan jangka pendek, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua ada intermediate term, yaitu pembiayaan jangka waktu menengah, adalah suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun. Dan yang ketiga ada long term, yaitu pembiayaan jangka panjang, yaitu suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang terakhir ada demand loan atau call loan, adalah suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. Adapun jenis yang keempat ialah yang dilihat dari segi jaminan, diantaranya pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang, berwujud atau tidak berwujud, atau jaminan orang. Yang kedua ialah pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon peminjam selama ini. Selanjutnya ialah kualitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan merupakan penilaian atau alat suatu bank untuk menilai tertagihnya atau kemampuan membayar pembiayaan oleh nasabah, di mana kriteria dalam menilai kualitas pembiayaan yaitu berdasarkan prospek usaha, kinerja nasabah, dan kemampuan membayar. Ini di Bank Indonesia. Nah, selanjutnya selain kualitas pembiayaan yang dibutuhkan dalam mencapai efektivitas pendapatan, perbankan syariah juga harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya akan mengatur dan menjalankan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga perlu adanya peningkatan kualitas dan jumlah sumber daya manusia handal, di mana kriteria dalam menilai kualitas sumber daya manusia yaitu berdasarkan kualitas fisik dan kesehatan, kualitas intelektual atau pengetahuan dan keterampilan, dan kualitas spiritual. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang nonton. Jika terdapat kesalahan selama saya menyampaikan materi, saya mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.